Desa itu kecil, sepi. Orang-orang jarang membicarakannya. Tempat itu seperti dilupakan waktu. Rumah-rumahnya tua, catnya terkelupas, dan halamannya ditumbuhi tanaman liar. Jalanan kosong, hanya sesekali ada anjing liar. Keheningan yang pekat menyelimuti, hanya suara gemerisik daun dan lolongan gagak yang memecahnya. Desa itu diselimuti kesedihan yang hampir nyata. Seperti tempat di mana waktu berhenti hanya menyisakan kenangan dan penyesalan. Penduduk desa hidup menyendiri, wajah mereka tampak lelah dan penuh kecurigaan. Mereka berbicara dengan nada pelan, seolah takut mengganggu kesunyian yang menyesakkan. Bahkan sinar matahari pun seolah enggan menyentuh sudut dunia yang terlupakan ini. Hari-hari terasa pendek dan kelabu, dan malam-malam panjang dan penuh bayangan. Tempat di mana rahasia berkeliaran di udara seperti parfum basi, dan masa lalu membayangi masa kini dengan gelap. Di ujung desa, di atas bukit yang menghadap ke pemakaman yang runtuh, berdiri sebuah rumah. Rumah itu besar, dulunya megah, sekarang membusuk. Jendela-jendelanya gelap, seperti mata kosong yang menatap dunia. Catnya terkelupas dari dindingnya seperti luka lama yang menganga. Rumah itu berdiri di ujung jalan panjang dan berliku, dinaungi oleh pepohonan tua. Cabang-cabang mereka mencakar langit, seperti jari-jari keriput yang meraih sesuatu yang tak pernah bisa mereka genggam. Rumah itu dikenal sebagai nomor 13 Bukit Sunyi. Tapi penduduk desa hanya menyebutnya rumah di ujung jalan. Tidak ada yang berani menyebut nama aslinya. Rumah di ujung jalan adalah tempat bisikan dan bayangan. Dikatakan bahwa rumah itu terkutuk. Ada yang berbisik bahwa rumah itu dihantui oleh arwah penghuninya yang dulu. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah tempat kejahatan, tempat hal-hal gelap berkumpul di malam hari. Apapun kebenarannya, rumah itu ujung jalan Ridvirkin and Darid. A fritchen solen peksa buiyan gam glumsand. Sejarah rumah itu diselimuti tragedi. Rumah itu dibangun bertahun-tahun yang lalu oleh keluarga kaya. Mereka hidup bahagia di sana untuk sementara waktu. Tapi kemudian satu persatu mereka mulai mati. Ada yang bilang itu penyakit yang merenggut mereka. Yang lain berbisik tentang kutukan keluarga. Yang terakhir meninggal adalah putri bungsu. Namanya Eliza. Dia adalah gadis cantik yang penuh semangat dan tawa. Namun tragedi yang menimpa keluarganya telah merenggutnya. Dia ditemukan tewas di kamarnya. Penyebab resmi kematian adalah patah hati. Tapi penduduk desa berbisik bahwa dia bunuh diri. Mereka mengatakan bahwa dia tidak tahan lagi menanggung beban kutukan keluarganya. Suatu malam sekelompok remaja berkumpul di alun-alun desa. Mereka bosan, mereka gelisah, dan mereka mencari masalah. Ada 5 orang. David, pemimpin kelompok itu, sombong dan angkuh. Emily, pacar David, cantik dan populer. Ben yang pendiam, pemalu dan suka berpikir. Katie yang bijaksana, praktis dan berkepala dingin. Dan ada Michael, si badut kelas yang selalu membuat lelucon. Mereka telah mendengar cerita tentang rumah di ujung jalan. Mereka telah mendengar bisikan tragedi dan desas-desus tentang hantu. Awalnya mereka menganggapnya hanya cerita. Tapi saat malam semakin larut dan bayangan semakin panjang, cerita-cerita itu mulai terasa nyata. Aku tantang kamu, kata David, suaranya rendah di malam hari. Aku tantang kamu untuk pergi ke rumah di ujung jalan. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai di sana? Tanya Emily, suaranya diliputi campuran kegembiraan dan ketakutan. David menyeringai, kita lihat switch pakai sudahnya kan? Kita harap cantik lisi paksa sana. Bagian 5 penemuan mengerikan. Gerbang besi tua itu berderit saat mereka mendorongnya hingga terbuka. Jalan masuknya ditumbuhi rumput liar. Rumah itu tampak menjulang di depan mereka, gelap dan sunyi. Mereka mendekatinya dengan hati-hati. Langkah kaki mereka bergema dalam kesunyian. Pintu depan tidak terkunci. Pintu terbuka dengan derit pelan. Udara di dalam pengap dan dingin. Bau busuk dan debu. Jaring laba-laba tergantung di setiap sudut
dan satu-satunya suara adalah tetesan air dari kebocoran di atap. Mereka melangkah masuk, mata mereka perlahan menyesuaikan diri dengan kegelapan. Rumah itu bahkan lebih bobrok di dalam. Perabotannya tertutup spray dan wallpapernya tergantung di dinding yang lembab. Seolah-olah waktu berhenti di dalam dinding ini, menjaga rumah dalam keadaan rusak abadi. Mereka menemukan tangga dan naik ke atas. Anak tangga berderit di bawah beban mereka. Udara semakin dingin saat mereka naik lebih tinggi. Mereka sampai di sebuah pintu di ujung lorong. Pintu itu sedikit terbuka, cahaya pucat berkedip dari dalam. David mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu kecil dan berdebu. Sebuah jendela tunggal menghadap ke kuburan. Cahaya pucat itu berasal dari lilin yang berkedip-kedip di atas meja kecil di sudut. Dan di tengah ruangan, mereka melihatnya, sebuah buku harian. Bagian 6, langkah kaki dalam gelap. Buku harian itu tua dan bersampul kulit. Halaman-halamannya menguning karena usia, tintanya pudar. Di sampulnya tertulis dengan tulisan tangan yang halus dan mengalir, tertulis buku harian Eliza. Emily mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia meniup debu dari sampulnya. Dia membukanya ke halaman pertama. "Apa yang kamu tunggu?" bisik David, suaranya serak karena antisipasi. "Bacalah." Emily ragu-ragu sejenak. Dia tidak bisa menjelaskannya, tetapi ada sesuatu tentang buku harian itu yang membuatnya gelisah. Rasanya dingin di bawah jari-jarinya, seolah-olah memancarkan hawa dingin yang aneh dan tidak wajar. Tapi David ada di sana, mengawasinya. Matanya dipenuhi campuran rasa ingin tahu dan daya tarik yang mengerikan. Dia tidak bisa mundur sekarang. Dia mulai membaca dengan keras. Kata-kata itu dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, kerinduan akan sesuatu yang hilang. Eliza menulis tentang kemerosotan keluarganya, tentang kegelapan yang tampaknya menyelimuti mereka semua. Dia menulis tentang ketakutan dan keputusasaannya sendiri. Dan kemudian dia menulis tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Emily berdiri. "Aku mendengar langkah kaki di luar pintuku." Dia membaca, suaranya sedikit gemetar. Langkah kaki yang seharusnya tidak ada di sana. "Aku takut aku tidak sendirian di rumah ini." Saat dia membaca kata-kata itu, hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dan kemudian di suatu tempat di kedalaman rumah mereka mendengarnya suara tekan kari. Langkah kaki berat mendikit tangga. Bagian 7, bayangan dan ketakutan. Untuk sesaat mereka semua membeku di tempat. Suara langkah kaki bergema melalui rumah kosong itu, setiap langkah mengirimkan gelombang ketakutan baru ke seluruh tubuh mereka. Mereka saling memandang, mata mereka melebar ketakutan. "Apa itu?" bisik Katie, suaranya nyaris tak terdengar di atas debaran jantungnya sendiri. "Itu hanya angin," kata David, mencoba untuk terdengar berani. Tapi bahkan dia tidak bisa menyembunyikan getaran dalam suaranya. Langkah kaki berhenti di luar pintu. Mereka menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Keheningan itu hampir tak tertahankan. Itu adalah jenis keheningan yang tampaknya menekan mereka, mencekik mereka. Dan kemudian mereka mendengar sesuatu yang lain. Geraman rendah dan parau datang dari luar pintu. Emily membanting buku harian itu hingga tertutup. Dia menjatuhkannya ke lantai. Itu jatuh dengan bunyi gedebuk yang tampaknya bergema di seluruh rumah. Geraman itu diikuti oleh suara garukan, seolah-olah sesuatu sedang mencakar pintu. Mereka semua bergegas mundur dari pintu. Mata mereka tertuju pada pegangannya, seolah-olah mengharapkannya untuk berputar kapan saja. Sesuatu bergerak dalam bayangan di ujung lorong. Itu adalah kilasan sekilas, kilatan kegelapan melawan kegelapan. Tapi, itu menteri mengijim tati lonat the Bedfordshire. Bagian 8, lari di malam hari. Mereka tidak menunggu untuk melihat lebih banyak lagi. Mereka berbalik dan lari. Mereka berlari keluar ruangan, menyusuri lorong, langkah kaki mereka menghentak lantai kayu. Mereka tidak berhenti berlari sampai mereka keluar dari rumah. Mereka tidak berhenti berlari sampai mereka kembali ke jalan, gerbang besi tua itu terbanting menutup di belakang mereka. Mereka berdiri di sana sejenak, terengah-engah,
mengatur napas. Mereka melihat kembali ke rumah itu. Gelap dan sunyi kembali. Satu-satunya suara adalah gemerisik daun tertiup angin. Tapi meskipun mereka aman sekarang, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Mereka bisa merasakan tatapannya di punggung mereka, dingin dan jahat. Bagian 9, mimpi buruk. Mereka tidak pernah membicarakan malam itu lagi. Tapi mereka juga tidak pernah bisa melupakannya. Ingatan tentang rumah di ujung jalan menghantui mimpi mereka. Emily diganggu oleh mimpi buruk. Dia akan terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang, bayangan mata Elisa yang sedih terbakar di benaknya. David mencoba untuk bersikap tegar. Dia berpura-pura tidak terpengaruh. Tapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia telah melihat sesuatu malam itu. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Ben, Katie, dan Michael selamanya diubah oleh pengalaman mereka. Mereka telah melihat ke dalam jurang. Jurang itu telah kembali. Bagian 10, pertanyaan yang tak terjawab. Rumah di ujung jalan tetap ada. Rumah itu berdiri di atas bukit menghadap ke desa. Itu adalah pengingat konstan akan kegelapan yang terletak tepat di bawah permukaan dunia mereka. Penduduk desa menghindarinya. Mereka membicarakannya dengan nada pelan. Tapi tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Pertanyaan tentang apa yang mereka lihat malam itu masih menggantung di udara. Apakah itu hantu? Imajinasi mereka? Atau sesuatu yang lain sama sekali? Namun seperti Leontri tetap menjadi misteri. Dan berteori mungkin sebaiknya bahwa